Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramdan Mayat Billah dari kelas Informatika A angkatan 2022. NIM saya 2202310014. Saya akan menjelaskan tugas praktikum yang sudah diberikan. Di mana itu soal pertama ya, buatlah edit mahasiswa menjadi auto select. Di sebelumnya ini merupakan tampilan outputnya, di mana ini ada home, data mahasiswa, dan data jurusan. Di soal yang pertama, buatlah edit mahasiswa menjadi auto select di opsi datanya. Di data mahasiswa ini merupakan tampilan data mahasiswa di mana nama saya dan ada nama panggilan saya yang sudah tertera. Di edit mahasiswa menjadi auto select di opsi datanya. Misalnya ketika kita diedit data yang nomor 3, Abil nama saya, jurusannya itu di auto select di sistem informasi. Maka ketika diubah, misal kita diubah dulu ke informatika, data berhasil. Nah, Ali Ramdan Abil yang sudah diedit telah diubah dari sebelumnya sistem informasi menjadi informatika. Dan jika diedit lagi, ini fungsinya dari auto select. Data yang sudah diinputkan pertama itu tetap keluar meskipun mau diubah oleh user. Terus di sini soal yang nomor 2, buatlah pengecekan data NIM. Jika NIM sudah terdeteksi di database, maka from otomatis tidak bisa diinput. Misalnya kita edit di tambah data mahasiswa, sebelumnya di data mahasiswa kita bentar diedit biar gampang. Ini mahasiswanya kita diubah. Nah, ketika kita untuk menjawab soal yang nomor 2 itu, membuatlah pengecekan data NIM. Jika data NIM sudah tertera, maka database from otomatis tidak bisa diinput. Ditambah mahasiswa, ketika kita menginputkan inputan angka 13 di NIM mahasiswa, maka otomatis from tidak tersedia karena NIM sudah tertera. Nah, NIM 13 ada dalam database, gunakan NIM yang berbeda. Ini merupakan jawaban dari soal yang nomor 2. Terus di soal nomor 3, kembali dulu. Untuk soal nomor 3, buat pengecekan data jurusan. Jika jurusan masih digunakan di data mahasiswa, maka data bisa dihapus dan ditambahkan detail jumlah mahasiswa. Jadi di data jurusan kita sudah menambahkan 3 data jurusan. Maka langsung ke pertanyaan keempat, jika jurusan ditambah maka dashboard juga akan bertambah detailnya. Ini hapus dulu kita. Nah, ketika ditambah data jurusan, misalnya Sastra Indo kita tambahkan, data sudah berhasil disimpan, maka otomatis di dashboard home itu Sastra Indo juga berhasil disimpan. Terus ketika terus fungsi yang nomor 3 juga buat pengecekan data jurusan. Jika jurusan masih digunakan di data mahasiswa, maka tidak bisa dihapus dan tambahkan detail jumlah mahasiswa yang berdasarkan jurusan. Artinya jika si Sastra Indo mohon maaf,
ketika kita tambahkan data mahasiswa di misalnya nama mahasiswa saya, jurusan kita pakai di Sastra Indo, terus simpan data berhasil disimpan di Sastra Indo. Ini sudah ada di data mahasiswa, terus di data jurusan berubah jumlah mahasiswanya itu menjadi 1. Terus di dashboardnya juga Sastra Indo berubah menjadi 1 juga. Terus penjelasan di dashboard ini, data jurusan itu ada 3, yaitu informatika, sistem informasi, dan Sastra Indo. Di sini ada detail berdasarkan gender. Artinya jumlah mahasiswa laki-laki yang ada dalam data mahasiswa itu sudah tertera. Banyaknya mahasiswa laki-laki itu 3 dan mahasiswa perempuan itu 1. Kita cek di data mahasiswa, data laki-laki itu ada 3 di jenis kelamin, terus perempuan ada 1 dengan nama Adela. Itu merupakan tampilan output yang sudah diberikan. Di codingannya, untuk tampilan data di home itu ada di bagian indeks. Indeks ini Nah, indeks ini merupakan tampilan dari home yang ada pada outputan kali ini. Dimana ini merupakan ada variabel jurusan, terus ada detail berdasarkan gender yang di sini, terus jumlah mahasiswa laki-lakinya itu berapa dengan menggunakan variabel row 2 laki-laki otomatis bertambah ketika si user menginputkan di data mahasiswa. Sebaliknya di jumlah mahasiswa perempuan itu sama. Ketika si user menginputkan data perempuan, itu data tersebut akan tampil di detail berdasarkan gender. Terus di data mahasiswa, ini merupakan outputan dan ini merupakan codingannya, dimana variabel query-nya itu menggunakan select data mahasiswa, data jurusan, nama jurusan, from data mahasiswa. Inner join ini gunanya untuk menggabungkan data. Terus di sini merupakan tampilannya, ada nomor, name, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya itu ada di bagian sini. Nah, di sini merupakan eksekusi dari programnya, di mana pemanggilan eksekusi program yang di atas itu terpanggil di bagian sini. Terus have edit mahasiswa ini ketika si user sudah berhasil menginputkan semua dari ini mahasiswa, nama sampai nama jurusan itu dipanggil di edit mahasiswa.php. Di edit mahasiswa.php ini panggilan dari ketika user mengedit program yang ada di edit mahasiswa ini. Di edit mahasiswa ini ada beberapa program di mana jika si user menginputkan itu disimpan di variabel post. Variabel post ini gunanya untuk mengambil data yang telah diinputkan oleh si user, di mana itu ada name mahasiswa disimpan di variabel post, terus dipanggil variabel name mahasiswanya. Terus sampai ke bawah, kalau si user sudah, maka update data mahasiswa itu otomatis tersimpan di edit mahasiswa. Nah, di data jurusan itu ini merupakan outputannya, dan codingannya itu ada di sini, data jurusan, di mana itu include-nya itu koneksi.php, memanggil koneksi yang ada di sini. Terus kita menggunakan beberapa query
dan jumlah mahasiswa itu sama dengan variabel row cek dipanggil jumlah mahasiswanya, variabel jumlah mahasiswa. Di sini merupakan tampilan saja di bagian ketika si user mengedit data jurusan berhasil dihapus atau gagal menghapus jurusan. Terus ditambah data jurusan, tambah jurusan. Nah, ini merupakan codingannya, dimana codingan ini menggunakan variabel query juga, menggunakan select count as count from data jurusan where nama jurusan, ketika si user menambahkan jurusan baru. Terus ini ada beberapa kelas, dan ini adalah panggilan dari index.php yang ditampilkan di menu home yang pertama. Terus ada juga pemanggilan dari data jurusan itu dipanggil, begitupun dengan tambah jurusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dimana ada 1, 2, 3, 4, ada 4 soal yang sudah diberikan, dan begitu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.